Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Zulaiha terkejut dan panik sehingga secara spontan menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghindari kemarahan suaminya. Namun Allah SWT memunculkan saksi untuk membela Nabi Yusuf alaihissalam. Saksi ini adalah seorang bayi yang merupakan anak dari paman Zulaiha. Atas izin Allah, bayi ini berkata, jika pakaian Nabi Yusuf alaihissalam robek di bagian depan, maka ia bersalah. Dan ternyata pakaian yang robek berada di bagian belakang, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam terbukti tidak bersalah. Pesona Nabi Yusuf alaihissalam. Kabar mengenai fitnah Zulaiha menyebar luas dan menjadi viral pembicaraan masyarakat Mesir. Akibatnya kehormatan dan nama baik keluarga Kitfir menjadi tercemar. Untuk membersihkan nama baik ini, Zulaiha mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang istri-istri para pembesar kerajaan Mesir. Dalam jamuan tersebut, sengaja disajikan aneka makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ketika para tamu sedang menggunakan pisau untuk memotong makanannya, Zulaiha dengan sengaja meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk muncul di hadapan mereka. Serta-merta kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam membuat seluruh tamu heboh dan terpesona. Bahkan tanpa sadar, pisau yang mereka gunakan untuk memotong makanan mengenai tangan mereka sendiri tanpa terasa sakit. Pada saat itulah Zulaiha menegur mereka yang telah menghina dirinya. Padahal mereka sendiri juga terpesona dan tak berdaya berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dakwah Nabi Yusuf di dalam penjara. Setelah perjamuan para istri pejabat Mesir selesai dilakukan, Nabi Yusuf alaihissalam pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara guna mengembalikan kehormatan keluarga Kitfir. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai separuh ketampanan umat manusia. As-Suhaili dan para ulama lainnya mengatakan bahwa maksud kata separuh tersebut adalah separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia paling tampan karena diciptakan langsung oleh Allah SWT di surga. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan dua orang pegawai istana kerajaan Mesir. Seorang adalah penyaji minuman istana dan seorang lagi pembuat roti istana. Dikisahkan bahwa mereka berdua berniat meracuni raja, tetapi penyaji minuman mengurungkan niatnya. Sedangkan pembuat roti tetap mencampur racun pada makanan sang raja. Peristiwa ini diketahui oleh pengawal kerajaan dan akhirnya keduanya dijebloskan ke dalam penjara. Penyaji minuman dan pembuat roti inilah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengarkan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah SWT. Mimpi sang penyaji minuman dan sang pembuat roti. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Penyaji minuman bermimpi dirinya memeras anggur ke dalam gelas milik raja. Kemudian ia menyajikannya kepada raja dan raja meminumnya. Sedangkan pembuat roti bermimpi dirinya sedang keluar dari dapur membawa keranjang di atas kepalanya. Roti dan beraneka jenis makanan yang ada di keranjang tersebut dimakan oleh burung buas. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Setelah menyampaikan mimpi mereka, penyaji minuman dan pembuat roti meminta bantuan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpinya.
Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam menafsirkan mimpi. Setelah berdoa dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka akan dibebaskan, jabatannya dikembalikan, dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya, sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan. Sang pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun. Sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi jabatannya karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan meracuni minuman raja, namun ia tidak melakukannya. Kabar kebenaran tafsir Nabi Yusuf alaihissalam pun mulai tersebar di lingkungan kerajaan Mesir. Suatu hari ketika masa hukuman Nabi Yusuf alaihissalam akan berakhir, Raja Mesir yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi. Ia melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering, dan 7 bulir gandum yang hijau. Raja sangat gelisah sehingga meminta para ahli tafsir kerajaan untuk menafsirkan arti mimpinya. Tetapi ternyata tak ada seorang pun yang berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Melihat raja sangat gelisah, penyaji minuman istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Atas izin dari raja, maka berangkatlah ia menemui Nabi Yusuf di penjara dan menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa arti mimpi sang raja adalah akan datang masa kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu akan datang masa kekurangan makanan atau paceklik selama 7 tahun karena kekeringan. Mendengar tafsir mimpi ini, penyaji minuman segera memberitahukannya kepada raja. Raja terkesan dan minta agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Namun Nabi Yusuf alaihissalam justru menolak untuk dibebaskan sebelum tuduhan yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kebenarannya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah. Usul Nabi Yusuf alaihissalam. Saat berada di istana, Nabi Yusuf alaihissalam dimintai pendapatnya oleh raja. Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan agar raja segera memerintahkan semua penduduk Mesir untuk membangun tempat penyimpanan bulir gandum dan menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisihkan sebagian sebagai cadangan makanan. Kemudian seluruh rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu, bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Ternyata benar, bulir gandum yang kering dan kulitnya tidak terbuka memang lebih tahan lama dibandingkan dengan gandum basah dan terbuka kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf alaihissalam ini telah membuat Raja Mesir kagum. Raja mengangkatnya menjadi pejabat penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah kerajaan Mesir. Raja memberinya cincin stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menyelamatkan rakyat Mesir dari bencana kekeringan? Jawabannya ada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.